sekarang aku lagi ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nih. Hari ini aku udah janjian bersama dengan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua KONI nih. Nah, sekarang yuk kita samperin buat ngobrol-ngobrol. Halo semuanya. Wah, kebetulan banget. Kalau gitu boleh nggak kita ngobrolin nih soal prestasi olahraga Indonesia pastinya, biar kita dukung juga ya atlet-atlet Indonesia, masyarakat Indonesia biar banyak geraknya gitu. Boleh nggak Pak Menteri? Terima kasih. Boleh ya? Boleh. Kalau itu langsung ya, yuk kita duduk dulu aja. Oke, let's go. Halo semuanya, selamat datang nih di podcast Sigap Membangun Negeri Menorehkan Prestasi oleh Kementerian PUPR. Seru banget karena hari ini kita ada di venue olahraga dan juga kita akan bahas soal olahraga nih. Tema kita hari ini adalah prediksi prestasi olahraga. Nah, dan tentunya untuk membahas ini, saya Melissa Gilbert tidak sendiri, saya akan bersama Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, serta ada juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Bapak Marsiano Norman. Dan juga memang hari ini kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Saya, Bapak Menteri, Bapak Marsiano, kita bertiga juga sudah melakukan antigen, kru juga sudah melakukan hal yang sama. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Dan untuk tayangan ini sendiri bisa Anda saksikan sama-sama di YouTube PUPR_Cipta Karya dan juga PUPR TV pastinya. Nah, kalau gitu yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng ya sama Pak Menteri dan juga Pak Marsiano. Pak, saat ini kan kalau kita lihat bagaimana nih prestasi olahraga Indonesia sejak Bapak menjadi Menpora, apakah memang harus ditingkatkan atau seperti apa, Pak? Karena kan kebetulan waktu jadi menteri harus di tengah-tengah pandemi gitu, Pak. Bikin galau nggak sih ini, Pak? Oke. Saya dan Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano ini bersama-sama kita bersinergi untuk mempersiapkan prestasi yang ada sekarang, baik itu di Olimpik maupun Paralimpik, itu ujungnya. Tetapi itu berawal dari proses yang panjang. Nah, proses yang panjang itu adalah bagaimana mempersiapkan mereka sejak usia dini, kemudian berjenjang pembinaannya, dan ujungnya adalah mereka menjadi atlet elit nasional yang bisa berprestasi seperti yang terakhir-terakhir ini. Nah, masyarakat perlu tahu untuk melahirkan satu prestasi itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Ahli menyatakan bahwa butuh waktu 10.000 jam atau 10 tahun untuk membuat seseorang itu bisa berprestasi. Nah, selama ini apa yang kita lakukan itu pokoknya kita ketemu bakat, kita bina dia berprestasi. Setelah itu kita tidak persiapkan lapisan-lapisan di bawah itu. Maka Bapak Presiden memerintahkan kepada saya, kepada Ketua Umum KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, dan seluruh stakeholder keolahragaan untuk melakukan review total tentang ekosistem pembinaan olahraga nasional. Nah, banyak faktor yang membuat prestasi itu tercipta. Sekali lagi, prestasi tidak bisa kita dapatkan dengan nemu, harus diciptakan. Nah, faktor-faktor yang mendukung ke arah penciptaan prestasi itu harus juga tersedia. Sebab kalau tidak, maka ya biasa-biasa saja, kita akan susah. Padahal kita penduduknya 267 juta, jiwa hampir 270 sekarang ini. Ya, Pak Presiden sampaikan, masa sih kita nggak bisa mendapatkan talenta dan bibit-bibit unggul, sehingga diperintahkan kepada saya, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum KOI, dan stakeholder untuk segera bagaimana merumuskan supaya prestasi ini berjenjang, berkesinambungan, dan terstruktur jangka panjang. Maka kita lahirkan satu pemikiran bersama, yakni desain besar olahraga nasional. Itu yang akan mendasari pembinaan prestasi kita ke depan. Oke, ini menarik sekali ya, grand design ya berarti di sini ya Pak ya. Nah, untuk KONI sendiri Pak, berarti ini turut andilnya dalam bidang seperti apa ini? Apakah membentuk komunitas ataupun seperti apa supaya teman-teman muda terutama yang mungkin mereka yang pengen jadi atlet
Nah, ini mereka dapat tempat khusus, pelatihan khusus, dan lain sebagainya, sampai mereka nanti bisa maju jadi atlet mewakili Indonesia seperti itu. Silakan Pak. Pertama, KONI Pusat itu sebagai induk organisasi olahraga, kami ini menjabarkan kebijakan pemerintah di bidang olahraga yang dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Di antaranya desain besar olahraga nasional itu. Kemudian KONI menata organisasinya. Yang pertama, kita membawahi KONI-KONI provinsi. Kita membawahi KONI kabupaten kota, dan juga anggota KONI itu adalah pengurus pusat dan pengurus besar cabang olahraga. Sehingga kita bersama pimpinan cabang olahraga itu mencoba mengurai keinginan pemerintah nih, prestasi olahraga kita sampai mana. Kita mencoba menyelaraskan itu, kita menata mulai dari talent scoutingnya dari bawah, kemudian menata kompetisinya, baik itu kompetisi untuk anak-anak, kemudian sampai pusat, tetapi yang ditangani KONI Pusat adalah olahraga prestasinya. Sehingga dari rangkaian kegiatan tadi, atlet itu mulai dari mengikuti pekan olahraga daerah atau pekan olahraga pelajar. Kemudian nanti mereka mengikuti pekan olahraga wilayah, pada akhirnya pekan olahraga nasional. Di pekan olahraga nasional ini saya harapkan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara kita di multi event internasional. Apakah itu SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Desain besar olahraga nasional yang dibuat oleh Pak Menteri ini ujungnya adalah Olimpiade. Jadi bagaimana kita bersinergi mengantar para atlet itu untuk menjadi juara, mengharumkan nama bangsa dan negara, dan memenuhi, mencapai sasaran yang memang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Menpora untuk menjadikan atlet-atlet kita di Olimpiade itu juga semakin baik. Begitu. Oke, nah tadi kan Pak Menteri sempat singgung sedikit ya soal grand design olahraga itu sendiri. Bisa dijelaskan ke kita nggak nih? Supaya teman-teman yang di sini mendengarkan podcast ini sama-sama juga lebih mengerti dan lebih paham lagi. Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Pusat Pak Marsiano tadi. Memang dari arahan Bapak Presiden, kita disuruh melakukan review total tentang ekosistem pembinaan olahraga nasional. Maka jawabannya adalah kita melahirkan satu konsep mendesain desain besar olahraga nasional dari hulu sampai ke hilir. Nah, tadi Pak Ketua Umum menyampaikan bagian Ketua Umum adalah olahraga prestasi. Tentu di samping itu ada olahraga pendidikan, ada olahraga rekreasi, itu diurusi oleh masing-masing pimpinan. Nah, misalnya untuk yang olahraga prestasinya di KONI, kemudian bersama-sama dengan NOC ya, untuk kejuaraan-kejuaraan di tingkat internasional. Kemudian untuk para atlet-atlet difabel itu ada NPC, gitu. Kemudian untuk yang olahraga rekreasi, olahraga tradisional itu ada KORMI. Nah, ini bersinergi. Nah, di dalam desain besar olahraga ini dari hulu kita atur. Hulunya itu adalah kebugaran masyarakat. Tidak mungkin kita akan mendapatkan talenta atau bibit yang bagus kalau di tengah-tengah masyarakat yang tidak sehat, tidak bugar. Nah, maka itu kita buat ukuran-ukuran bagaimana orang supaya bisa bugar, bisa sehat. Saya beri contoh yang paling sederhana dalam desain besar olahraga nasional itu, misalnya kita minimal sehari itu ada 7.000 langkah supaya kita bugar. Saya nggak tahu berapa seharinya. Kalau saya biasanya 10.000. Oh, bagus, berarti bagus. Iya betul. Iya kan, ya hebat tuh Ketua Umum. Nah, tetapi dari hasil survei, dan ini survei internasional ya, mendapatkan angka kita rata-rata itu hanya di 3.500. Waduh, setengahnya dong. Iya. Ya, Gue cuma setengahnya. setengah dari minimal loh. Setengah dari minimal, Kan betul. minimum itu 7.000. 7.000. Dengan 7.000 setiap hari itu bisa menghasilkan kebugaran. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Itu sangat dibutuhkan gerak badan itu. Badan kita bergerak dengan cara apapun. Nah, itu di dalam desain besar itu kita atur bagaimana membuat dari sejak anak-anak, ya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, mereka sudah rajin untuk bergerak sehingga dia bugar. Nah, dari bugar itu kita bisa mendapatkan talenta.
kemudian bagaimana tentang pelatih, tentang sekolahnya mereka, tentang kesejahteraan. Dan ada satu hal yang paling penting di dalam desain besar olahraga nasional ini adalah dukungan infrastruktur. Ya, tanpa dukungan infrastruktur ini juga tidak akan jalan. Bagaimana orang berprestasi kalau tidak ada tempat untuk dia berolahraga, tidak ada lapangan, tidak ada sport center dan lain sebagainya. Dan di dalam desain besar olahraga itu kebetulan menjadi wilayahnya Kementerian PUPR. Jadi desain besar olahraga nasional ini tanpa dukungan dari Kementerian PUPR ini juga tidak akan jalan. Nah, saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono itu sangat mendukung. Bahkan rencana untuk training camp di Cibubur itu semua akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih sebenarnya nih Pak. Betul. Jadi desain besar olahraga nasional, saya tegaskan lagi, dia tidak akan jalan kalau dukungan infrastrukturnya tidak ada. Infrastruktur ada di Kementerian PUPR. Iya, penting banget. Di salah satu tempat kita berdiri duduk sekarang ini juga dibangun PUPR ya, betul ya? Direnovasi seperti itu. Nah, ini menarik sekali karena nanti kita akan lebih jauh lagi melihat masalah training camp-nya itu tadi. Boleh kita bahas lebih lanjut pastinya. Tapi sebenarnya menarik tadi bahwa di sini Pak Menteri mengingatkan kita semua nih sebenarnya. Yuk sama-sama kita gerak, sama-sama kita bugar hari ini. Nah, ini juga karena mungkin sekarang gara-gara pandemi nih ya. Kita teman-teman di sini tuh sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ya udah di rumah tiap hari, ya udah nonton YouTube aja ataupun main handphone dan lain sebagainya, kayak gitu sekarang kerjaannya Pak Menteri. Jadi mungkin ada saran nggak buat kita nih teman-teman di rumah supaya kita bisa lebih aktif lagi bergerak? Ya, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu membuat tutorial. Tinggal lihat di medsos kami. Yang terakhir bahkan kita perlombakan, yakni senam sah. Namanya senam sah, senam stay at home. Itu kalau Melissa mau ikutan, silahkan ikut, kirim videonya, sangat sederhana. Gerakan dari senamnya itu gerakan prokes. Cuci tangan, pakai masker, tapi tapi ada koreonya, ada gerakannya ada gitu ya. Betul, jaga jarak, terus itu coba ada di medsos Kemenpora itu ada, dan sekarang sedang berlangsung lombanya. Nah, hadiahnya besar loh, Men. Oh, boleh banget ini kalau gitu buat teman-teman semua. Yuk, mari langsung dicek ya berarti ya. Senam sah namanya. Senam sah di YouTube-nya. Stay at home. Kemenpora. Dan juga jangan lupa subscribe dong di PUPR_Cipta Karya dan juga PUPR TV karena untuk acara hari ini kita tayangkan di sana ya. Nah, terus kan tadi sudah dibahas sedikit soal training camp-nya sendiri. Nah, berarti Koni dalam hal ini ikut menyambut baik kah atau mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan berkaitan dengan training camp ini? Saya rasa berkaitan dengan training camp itu adalah salah satu keharusan ya. Wajib untuk ya berarti kita ya Pak ya? punya training camp itu. Benar. Saya bersyukur Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dengan programnya didukung oleh Kementerian PUPR, kita bisa mewujudkan training camp itu. Karena dari training camp ini nanti berbagai cabang olahraga mereka bisa kita bina di situ, pengawasannya, fasilitasnya juga baik, kemudian dukungan kesehatannya juga baik, sehingga dengan penerapan sport science, atlet itu prestasinya akan betul-betul bisa maksimal. Karena selama ini ada tapi kan tersebar, tapi ini betul-betul memudahkan. Disatukan gitu ya berarti intinya Pak dengan Menteri adanya. Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasannya akan lebih mudah. Ketua KONI juga bersinergi dengan para pimpinan cabang olahraga yang melakukan pemusatan latihan nasional, di situ juga bisa akan lebih efektif, sehingga kita bisa memberikan dukungan maksimal untuk atlet itu. Kami-kami ini kan ada di belakang layar untuk mengantar atlet-atlet itu menjadi juara. Betul. Sedangkan untuk menjadi juara itu, ya infrastrukturnya harus disiapkan, baik untuk latihan, untuk mereka melakukan kompetisinya, semuanya tersedia dengan baik. Dan itu sudah masuk dalam desain besar olahraga nasionalnya Pak Menpora. Sehingga insya Allah Bapak Presiden yang beliau harapkan dari kita semua mereview total masalah pembinaan olahraga nasional ini bertahap terjawab itu. Sehingga nanti pada saatnya kita bisa memenuhi ekspektasi bangsa Indonesia.
Kalau boleh saya kembali sedikit masalah kebugaran Iya, boleh. masyarakat itu. Ini soalnya menarik banget nih. Ya, saya berharap seperti ini. Saya berharap bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang cinta olahraga. Olahraga itu harus dimulai dari keluarga. Sehingga ayah dan ibu mengajak anak-anaknya berolahraga. Dari situ anak-anak itu juga kebugarannya baik. Kemudian karena melalui kebugaran yang bagus, kemudian nanti mereka punya bakat di cabang-cabang olahraga tertentu. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pembinaan karakter bangsa. Kita akan jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya daya saing hebat. Insya Allah Indonesia juga bukan negara yang jumlah masyarakatnya saja banyak, tapi prestasinya juga luar biasa. Oh iya, pastinya dong. Nah ini juga boleh kita sambil break sejenak. Boleh kita sambil minum dulu Bapak? Boleh. Boleh kita sambil minum sejenak. Pak Menteri boleh Pak? Silakan. Ya, silakan. Bapak. Pak Marsiano silakan. Oke, kita tadi udah break sejenak, udah minum sejenak ya. Dan ini sebenarnya kita sambil cari vitamin D ya, betul nggak sih Pak? Yang bagus kan jam segini ya. Bener, yang bagus justru jam segini nih kita cari vitamin D gitu kan. Karena kan kebetulan Indonesia tuh di wilayah tropis ya. Jadi mungkin ini ajak teman-teman juga semuanya buat yuk aktif, mungkin bisa sambil olahraga seperti itu, sambil jalan kaki. Menyelesaikan 10.000 langkah itu tadi Pak. Karena minimalnya kan cuma 7.000. Kurang sih, kalau saya tetap 10.000 nih Pak. Iya, udah bagus dong kalau gitu. Iya benar. Tapi rata-rata cuma 3.500 loh orang Benar, karena Indonesia. rata-rata teman-teman yang lain ternyata cuma 3.500 aja seperti itu. Nah, tapi menyambung lagi Pak, tadi kan menarik sempat dibahas soal training camp yang Grand Design itu tadi ya Pak. Kita tuh ingin tahu kalau selama ini memang betul bulu tangkis sendiri, nanti sepak bola sendiri, dan lain-lainnya nanti cabang olahraga ini semuanya sendiri-sendiri. Berarti ini nanti akan ada semua cabang olahraga yang akan untuk Olimpik atau seperti apa nanti bentuknya? Ini yang kita belum ada bayangannya nih Pak. Jadi yang kita pilih dulu itu adalah olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Gitu. Kemudian kita mendasarkan sesuai dengan fisik orang Indonesia. Dari diskusi kami dengan para profesor keolahragaan, akhirnya kita memutuskan untuk kita berkonsentrasi sementara di olahraga yang lebih mengandalkan teknik dan akurasi. Berarti apa aja itu Pak? Ya seperti bulu tangkis, angkat berat, kemudian panahan, ada panjat tebing, ada menembak, yang itu memungkinkan dengan kondisi kita itu bisa kita berprestasi, dihitung statistiknya dan lain sebagainya. Memang ini sudah kita menggunakan sport science ya, hitung-hitungannya nggak bisa lagi bakat alam. Iya, mungkin teman-teman di sini masih nggak ngerti sport science itu kayak gimana. Mungkin saya jelasin sedikit nih ya. Jadi misalnya saya dan juga Pak Menteri di sini kita nanti beda nih. Betul. Tekniknya, cara pengajarnya nanti juga akan berbeda seperti itu ya. Nah, perbedaannya ini jadi akan difokuskan ke persatuan atlet. Jadi masing-masing individu nanti akan lebih berbeda. Nah, ini sebenarnya kalau saya boleh lihat juga negara-negara lain sudah menggunakan ya Pak ya. Sudah lama. Sudah lama malahan. Sudah lama. Jadi sekarang saatnya kita berlari ya ini Pak ya. Betul. Nah, dengan sport science ini kira-kira bahasa sederhananya iptek olahraga. Iptek olahraga, iptek betul. olahraga. Nah, dengan itu sudah bisa ketahuan ukuran-ukurannya. Benar. Misalnya ada seseorang ingin dia menjadi pemain sepak bola. Iya. Tetapi dari hasil sport science, dari ukuran-ukuran dia nggak cocok di situ. Betul. Nah, sehingga kalau dipaksakan terus, dia di sepak bola ini tidak akan berprestasi. Atau seseorang sudah terjurus, misalnya kan begitu, jurusan dia mau jadi apa? Atlet cabur tertentu. Betul. Kemudian dilihat dengan ukuran-ukuran. Misalnya itu lebih banyak menggunakan tangan kan, kalau olahraga itu. Betul. Nah, dilihat tangan kanan atau tangan kiri yang lebih dominan, kuat. Kemampuan dia menghirup oksigen seperti apa. Betul. Dan apa macam-macam. Jadi dengan itu kita sudah tidak bingung lagi memperbaiki. Nah, ini kurangnya di sini. Oke, ini yang lebihnya tinggal ditingkatkan. Nah, ini yang dimaksud oleh iptek olahraga itu. Nah, di dalam desain besar memang kita tempatkan, saya sampaikan tadi, kebetulan kami ini punya rumah sakit RSON, Rumah Sakit Olahraga Nasional. Ada rumah sakitnya juga Iya, ternyata. di Cibubur itu. Nah, sini saya akan roba jadi pusat sport science. Termasuk untuk misalnya ada yang cedera, untuk merecovery, untuk injury dan lain sebagainya. Nanti di situ Itu ya. ada. Nah, itu kami akan lengkapi dengan dokter. Kemudian ada psikolog.
Wah, di sampai ada situ. psikolog juga, lengkap banget ini. Ada ahli gizi. Oke. Ya, yang kita tiru ini adalah yang punya Jepang. Nah, sebenarnya sih saya sama Menteri PUPR itu sudah janjian. Kita mau ke Jepang melihat training camp Ajinomoto yang punya nama Ajinomoto Jepang. Itu lengkap semuanya. Tetapi karena terhalang COVID ini kita belum bisa ke sana. Dan konsepnya apa yang kita inginkan kita sudah sampaikan ke teman-teman Kementerian PUPR. Mereka sudah desain akan jadi seperti apa, dan itu mudah-mudahan akan memenuhi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi. Jadi atlet itu di dalam tinggal mikir bagaimana latihan dan meningkatkan prestasi. Jadi udah mikir yang lainnya lagi tuh ya? Enggak, semuanya ini sudah nih, ada. paling penting. Sekolahnya juga sudah. Bahkan Betul. saya sudah bicara sama Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, bagaimana memberikan kurikulum khusus kepada para atlet. Karena tidak mungkin mereka diberikan kurikulum reguler. Itu dia pasti tidak akan berprestasi secara akademiknya, dan latihannya juga akan terhambat. Benar Terus terang sekali. Mel ya, orang tua itu pasti masih prioritaskan sekolahnya. Pendidikan tetap nomor satu. Iya. Ya, gini nih. Udah atlet itu sampingan. Iya, betul. Nah, di dalam desain besar olahraga nasional, bagaimana kita buat supaya pendidikan dan juga prestasi atletnya berjalan seiring sejalan. Waduh, nggak kebayang nih nanti kayak gimana nih atlet-atlet yang dihasilkan dari sana pastinya, Betul. Pak Menteri. Nah, makanya sekali lagi saya berulang-ulang sampaikan, tanpa dukungan fasilitas itu tidak akan jadi semua. Ini mimpi semua. Iya, mimpinya kita semua nih Nah, sekarang. yang mewujudkan mimpi itu ya Menteri PUPR, Pak Basuki. Betul sekali. Makasih ya Pak Basuki ya. Iya. Sudah difasilitasi Luar nih biasa. teman-teman di sini. Nah, Pak kalau Basuki begitu, pencinta olahraga. Ya, benar sekali. dan beliau ini pimpinan cabur. Ya, benar. Ya, Jadi ya. memang Ya, aktif ya. pimpinan melihat Dayung. langsung. Melihat langsung beliau bagaimana ketua yang kurang Dayung. seperti itu. Betul. Nah, kalau gitu Pak Marsiano, kan tadi udah disebutkan, oke, training campnya bakal kayak gini. Lengkap banget. Berarti nanti atlet-atlet Indonesia sekiranya ke depan akan seperti apa nih? Kan kalau kemarin kita lihat medali-medali yang kita dapatkan ya, agak serius dikit nih, kalau medali yang kemarin pada saat Olimpik dan juga Paralimpik itu kan agak menurun sebenarnya ya. Nah, ke depan akan seperti apa nih? Udah disediain semuanya loh sama Pak Menteri loh tadi. Training camp, ada rumah sakit, sport science, gimana Pak? Yang pertama memang capaian kita pada Olimpiade Tokyo, kemudian kemarin kita juga dibuat bangga oleh atlet-atlet yang hadir pada Paralimpiade di Tokyo atas prestasi-prestasinya. Satu hal yang juga harus menjadikan perhatian bahwa memang Olimpiade Tokyo, Paralimpik di Tokyo itu dalam situasi yang tidak biasa. Betul. Karena ini di masa pandemi COVID-19. Tetapi itu bukan alasan. Karena selama ini juga para pengurus cabang olahraga seperti angkat besi, bulu tangkis, mereka nggak pernah berhenti pelatnasnya. Mereka tetap melatih atlet-atletnya dengan protokol kesehatan yang ketat dan terus melakukan latih tanding di dalam sendiri. Sehingga beberapa sampai virtual juga kalau nggak salah saya lihat ya. Sehingga prestasi yang dicapai seperti itu. Tetapi kalau kita lihat desain besar olahraga nasional, diharapkan kan tahun 2032 nanti kita sudah masuk 10 besar dunia. Amin. Ya, saat ini kita masih 40-50 besar dunia. Tetapi nanti kita akan masuk 10 besar dunia. Oleh karenanya apa yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, tahapan untuk mencapai 10 besar dunia itu yang kita berusaha untuk mewujudkannya. Dari sini saya melihat bahwa pertama kita juga harus memperhatikan kualitas pelatih. Tidak mungkin atlet mencapai prestasi baik dengan pelatih yang biasa-biasa saja. Mereka juga harus luar biasa. Sehingga dengan adanya training camp ini juga tidak hanya untuk mempersiapkan atlet, tapi untuk peningkatan kualitas pelatih. Untuk ini semua bisa dilakukan di pusat olahraga nasional ini, gitu ya. Sehingga seperti negara-negara yang tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa di Jepang ada seperti Ajinomoto itu, kalau di Korea itu punya Samsung juga punya pusat pembinaan olahraga. Dari situ semua terurai dengan baik. Siapa pelaku-pelaku dalam peningkatan prestasi olahraga itu semua ada programnya di tempat ini. Terus satu lagi yang juga tadi sangat
saya apresiasi bahwa atlet itu juga harus dibekali oleh pendidikan yang cukup. Iya. Karena apa? Kita tidak mau atlet-atlet kita karena waktunya habis untuk latihan, habis untuk ikut pertandingan di mana-mana, masalah pendidikannya tertinggal. Karena apa? Pendidikan ini yang dengan sistem homeschooling yang dilakukan oleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gurunya datang ke pusat-pusat pelatnas-pelatnas itu, mereka tetap belajar. Dan juga ini mempersiapkan setelah mereka tidak jadi atlet, mereka mau jadi apa? Jadi kesejahteraan pelaku olahraga setelah prestasinya dilewati, dia juga bisa seperti saudara-saudaranya yang lain. Karena dibekali oleh pendidikan yang cukup. Oleh karenanya kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mereka juga jadi pusat pembinaan olahraga sesuai dengan unggulan universitas itu. Sehingga jadi emang sejalan ya ini ya, pendidikannya jalan, olahraganya juga jalan, prestasinya Indonesia juga makin jalan makin bagus hasilnya. Wah ini kita harapkan banget, semoga nanti kita bisa segera melihat Pak, ya hasil-hasil ini bakat-bakat yang sudah dikumpulkan oleh Pak Menpora ini. Oke, kalau gitu kita break minum lagi dulu aja ya Pak. Iya bener banget, saya tuh hobi banget olahraga. Ini kita dari tadi ngobrol-ngobrol sambil break, sambil minum, sambil ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Karena sebentar lagi kan udah mau PON. Nah ini menarik sekali nih, boleh kita bahas sedikit ya. Karena kan sebentar lagi udah beberapa minggu lagi PON akan dimulai. Ini juga menjadi salah satu turnamen yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh masyarakat Indonesia. Kita sempat gini loh, ini jadi atau enggak nih? Tapi akhirnya jadi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Nah persiapannya sendiri sampai sejauh ini sudah sampai mana Pak? Dari Pak Marsiano dulu ya boleh. Untuk Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini seyogyanya dilakukan pada Oktober tahun 2020. Betul. Tetapi karena masa pandemi akhirnya Presiden memutuskan diundur 1 tahun. Yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober. Tetapi pertandingan-pertandingan itu sudah akan kita mulai pada tanggal 22 September. Dan PON ini diikuti oleh 34 provinsi, 33 provinsi akan datang ke Papua untuk mengikuti 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di 4 klaster, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sehingga PON ini betul-betul mempunyai nilai yang sangat-sangat strategis ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini dengan kerja keras semua pihak. Karena apa? Atlet yang mau berangkat ke Papua pun kan juga harus diyakinkan mereka aman dari sisi kesehatannya. Mereka juga harus dikarantina, mereka juga harus lolos PCR testnya, kemudian berangkat ke Papua, juga nanti begitu sampai di sana juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang meyakinkan yang datang ini semua aman. Kemudian atas petunjuk dan perintah Bapak Presiden bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar venue itu juga semua divaksin. Wajib itu ya? Wajib divaksin. Sehingga sampai pada saat minggu kemarin kami tinggalkan pada posisi 50% sekarang. Kita harapkan nanti dalam 2 minggu ini bisa 70% masyarakat di sekitar venue itu sudah divaksin. Sehingga dari sisi protokol kesehatannya juga sangat ketat dan insya Allah pertandingan-pertandingan PON ini bisa berjalan dengan baik sesuai agendanya. Dan yang penting di dalam Pekan Olahraga Nasional itu salah satu keberhasilannya adalah terjadi pemecahan rekor nasional atau pemecahan rekor internasional. Sehingga dari situ kita harapkan bahwa atlet-atlet masa depan kita ini nanti akan menjadi pelapis yang sekarang atlet-atlet kita sedang berjaya di tingkat-tingkat internasional. Betul sekali, ini artinya nanti pada saat PON nanti sudah ketahuan nih siapa yang menang-menang. Nah ini mereka nanti akan lanjut ya untuk ke Olimpiade seperti itu. Persiapannya juga pastinya tadi sudah disiapkan grand design, menarik sekali. Tapi Pak saya pengen tahu juga nih untuk PON ini sendiri kan berarti infrastruktur juga harus disiapkan, wajib seperti itu. Apalagi bukan di wilayah Jawa Bali nih lokasinya. Di Papua. Ada di luar pulau, ada di Papua. Nah sejauh ini infrastrukturnya seperti apa di sana Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semua kegiatan olahraga ini tidak akan jalan tanpa infrastruktur. Betul. Dan termasuk PON, PON ini infrastrukturnya juga sebagian besar itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Venue,
maupun tempat penginapan, jalan dan lain sebagainya. Itu luar biasa dukungan dari Kementerian PUPR. Ke depan kita juga ada kejuaraan-kejuaraan ya, baik itu misalnya MotoGP ya kan. Seru nih. Itu juga yang membuat trek balapnya itu Kementerian PUPR. Kemudian untuk Piala Dunia FIFA Under 20 tahun 2023 yang merenovasi termasuk tempat yang kita tempati sekarang ini itu juga adalah Kementerian PUPR. Iya, betul banget. Kemudian untuk FIBA Asia. Nah, Kementerian PUPR akan membangun juga di seberang sini. Kita nanti akan punya tempat, akan punya hall basket yang multifungsi yang kapasitas sekitar 20.000, kita belum ada. Itu bisa untuk olahraga, bisa untuk pertemuan, bisa untuk konser, semua dibangun oleh PUPR. Nah, tadi saya sampaikan tanpa PUPR olahraga ini tidak akan jalan. Karena dukungan infrastruktur kalau di desain besar itu kita minta untuk training camp. Tetapi juga akan membangun 10 sentra di daerah-daerah sesuai dengan kemampuan dan bakat yang ada di daerah itu. Kan butuh infrastruktur. Itu loh. Jadi mudah-mudahan ini akan dipayungi oleh Perpres. Sebentar lagi akan terbit dan Pak Presiden sudah juga setuju. Nah, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR dan jajarannya, Bu Dirjen, Direktur dan lain semuanya. Karena komunikasi kita sangat enak. Saya tinggal bilang kita mau minta apa. Oke. Iya, betul ini. Ini yang saya rasakan ya. Pak Marsiano juga pasti merasakan. Wah, ini jarang diceritakan nih ke teman-teman semua nih. Betul. Dukungan luar biasa dari PUPR. Betul, dukungan Menteri PUPR dan seluruh jajaran pada kami itu sangat luar biasa. Tinggal kami sampaikan, kami butuh apa gitu loh. Butuh untuk FIBA Asia. Berarti kan satu hall basket yang kapasitas 15 sampai 20.000. Betul. Dibangunkan. Kami butuh training camp, dibangunkan. Kami butuh stadion untuk Piala Dunia, dibangunkan semuanya. Makanya sekali lagi desain besar olahraga nasional ini bisa jalan salah satunya karena dukungan Menteri PUPR. Waduh, keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini semua bertanya, apakah Indonesia itu siap tuh nanti tahun depan ada MotoGP? Apakah siap nanti ada FIBA Asia Cup, terus FIBA World Cup, sampai Piala Dunia U20? Jawabannya siap, gitu ya Pak ya? Betul. Langsung Pak Menteri jawab siap pasti. Siap karena infrastruktur sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Oke, nah ini kan sebenarnya event-eventnya juga menarik ya Pak. Maksudnya sebelumnya kan kayaknya Indonesia masih jarang gitu Pak menjadi tuan rumah. Tapi akhirnya kita jadi tuan rumah nih. Betul. Seberapa besar nih Pak pengaruh besar si event-event ini mempengaruhi nanti prestasi olahraga masyarakat Indonesia sendiri? Iya, saya kira misalnya Asian Games ya. Asian Games itu sangat berpengaruh terhadap pembinaan prestasi kita. Setelah itu langsung ada prestasi-prestasi. Jangan lupa yang terakhir yang kita saksikan Paralimpik. Paralimpik, betul. Kan Paralimpik waktu Rio de Janeiro itu kita hanya mendapatkan satu perunggu. Dan posisi kita ranking 76. Kami merencanakan itu cukup naik 60. Tetapi apa yang terjadi di Tokyo? Kita masuk di ranking 43. Dengan 9 medali. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau ditanya apa pengaruh penyelenggaraan single event maupun multi event di dalam negeri kepada prestasi, sangat berpengaruh. Karena itu memacu prestasi olahraga kita. Jadi venue-venue luar biasa yang dibangunkan oleh pemerintah melalui PUPR ini oleh komunitas olahraga dijawab dengan prestasi. Langsung dan itu buktinya yang Bapak Menteri sampaikan. Kita jawab itu terima kasih kita adalah prestasi untuk bangsa dan negara ini. Menarik sekali, tapi saya boleh bacakan beberapa nih. Soalnya prestasi Indonesia itu kan satu bulu tangkis. Ini semua orang udah tahu, tutup mata kita tahu bulu tangkis kita, bulu tangkisnya teman-teman Indonesia oke banget. Panahan dan juga angkat besi Pak, betul ya?
Dan juga terbaru mungkin panjat tebing ya kemarin juga ikut menang kan? Panjat tebing bagus. Kita ada selancar ombak, Pak. Oh iya, sekarang. betul. Ada kita punya selancar juara juga. dunianya loh itu. Iya. Bagaimana nih kita masyarakat Indonesia dan juga atlet-atletnya bisa mempertahankan prestasi tersebut, Pak? Karena kan yang namanya mempertahankan saya tahu ini bukan hal yang mudah begitu. Bagaimana Pak Marsiono? Bisa masyarakat harus mempertahankan prestasi yang sudah dicapai saat ini, Betul. di mana dukungan pemerintah juga semakin naik ya. Pertama, menata kembali untuk kepelatihannya, supaya dari pelatih-pelatih yang bagus lahir atlet-atlet yang bagus. Kemudian tadi Pak Menteri menyinggung masalah sport science. Dari awal kita sudah tahu atlet ini cocoknya untuk apa, gitu. Sehingga kita tidak buang waktu membina mereka. Kemudian yang ketiga, peran dari pimpinan cabang olahraga luar biasa. Karena mereka yang sehari-hari berhadapan dengan atlet, mereka yang sehari-hari berhadapan dengan pelatih. Sehingga pimpinan cabang olahraga di Indonesia ini juga harus bersatu dengan KONI, dengan Komite Olimpiade Indonesia, di bawah arahan Pak Menpora, untuk kita bisa mengkerucut, mencapai olahraga-olahraga unggulan itu, mencapai prestasinya. Ada hal penting yang perlu dikembangkan oleh kita semua, yaitu kita harus berkonsentrasi juga pada atletik, senam, dan renang. Iya, betul. Itu adalah cabang olahraga lumbungnya medali. Oh, Sehingga kalau kita menguasai tiga itu, perolehan medalinya luar biasa. Lonjakan kita akan sangat signifikan. Itu yang jadi berarti prioritas. sama-sama kita genjot nih atlet-atlet Indonesia berarti Oh ya. ya, dan untuk itu di juga bidang jadi itu. prioritasnya Pak Menteri dalam 14 cabang olahraga unggulan yang mendapatkan prioritas dengan sistem promosi dan degradasi yang beliau bilang. Oke, nah selama pandemi ini kan sebenarnya banyak sekali masalah yang terjadi. Saya tahu juga mungkin ada beberapa di sektor olahraga ada atlet yang terpaksa berhenti aktivitasnya Pak Menteri nih. Gara-gara pandemi ini Oke, baik. bagaimana nih menjawab Iya. ini? Ini terakhir ya, Iya. saya jelaskan yang terakhir bahwa olahraga ini ternyata juga menjadi gantungan hidup Iya. dari para pelakunya. Baik itu atlet, pelatih, kemudian tenaga pendukung, bahkan industrinya. Saya beri contoh, pada saat Liga berhenti 1 tahun, kira-kira kehilangan sekitar 3 triliun. Wah. Siapa yang tergantung hidupnya di situ? Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Tergantung hidupnya di situ atlet, kan, kemudian pelatih, tenaga pendukung, ya, kan di itu kan tukang cuci pakaiannya, tukang pijitnya, dan itu semua tergantung di situ. Iya. Ada dokternya, ada penjual minuman dan gorengan yang keliling-keliling, Betul, Pak. kemudian jersey yang KW-KW itu ya. Iya. Itu jadi Tapi sebenarnya semua itu juga pengaruh sebenarnya. pengaruh. Tidak laku soalnya. Betul, nggak ada. Gimana mereka penonton nggak ada? Nah, ini kita berharap supaya pandemi ini segera bisa turun dan aktivitas olahraga sudah bisa bangkit kembali sehingga kehidupan yang dihasilkan atau ketergantungan ekonomi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan olahraga itu bagus, ya. Jadi saya kira itu dan pesan saya yang terakhir kepada publik, sekarang ini sedang dalam kondisi pandemi. Dukung upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan dari pandemi ini, dan dengan kita berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, dengan begitu maka kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan olahraga itu akan bisa dimulai lagi. Jadi kita hidup di zaman new normal, tetap berkegiatan tetapi jaga protokol kesehatan. Nah, ini wajib Nah, banget itu sebagai kata penutup dari saya. Betul. Mudah-mudahan masyarakat semua akan patuh seperti sekarang pertandingan sepak bola tanpa penonton. Yes. Dan betul. masyarakat patuh untuk itu. Wajib sekali. Ya. Kalau gitu saya boleh minta dari Pak Marsiono juga ya, karena kan sekarang saya yakin ini yang nonton ini tuh sebenarnya talenta-talenta muda juga yang pengen jadi atlet juga. Berikan semangat dong Pak Iya. buat masyarakat Semangat penutup nih, Indonesia. Pak. Semangat penutup yang saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk menjadikan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini sebagai satu pesta olahraga yang memotivasi mereka untuk bangkit. Bahwa kita bisa bangkit. Kalau Olimpiade Tokyo bisa berjalan baik, PON Papua insya Allah bisa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kita juga bisa seperti negara-negara yang lain. Wah, pastinya dong, Indonesia besar, negaranya luas, masyarakatnya banyak. Potensinya besar. Potensinya juga besar, jadi pasti bisa. Nah, tapi kebetulan ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang mau ditanyakan. Ini pertanyaan bukan dari saya. Jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Mereka ini adalah netizen, yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Instagramnya PUPR Cipta Karya. Nah, mereka semuanya nanti juga akan mendapatkan hadiah saldo digital masing-masing Rp200.000. Kita langsung lihat ya pertanyaan pertama ya. Oke, ini dari @andiah_matsulaindi 9102. Apa sih kendala terbesar bagi membangkitkan prestasi olahraga di Indonesia di luar dari kondisi pandemi? Tentunya untuk mencapai prestasi yang dituju tidak instan. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab? Coba Langsung? lihat pertanyaan yang ini, siapa tahu ada yang sama-sama gitu loh, biar kita jawabnya. Oh, jawabannya berbeda semua Pak. Pertanyaan berbeda semua gitu Pak. ya? Jawabannya silakan Pak langsung. Ya, saya kira tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Jawabannya adalah bagaimana desain besar olahraga nasional ini kita implementasikan dengan baik. Itu jawaban. Oke, baik. Kita boleh langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Dari @arjalku. Apa hobi olahraga bapak-bapak sekalian? Dan siapa atlet favorit bapak-bapak? Oke, ini dua-duanya harus menjawab berarti. Oke, mungkin yang boleh menjawab duluan Pak Marsiano dulu. Kan tadi Pak Menteri sudah menjawab duluan ya. Hobinya apa nih? Hobi olahraga saya kebetulan lahir dari olahraga berkuda. Dan itu adalah olahraga semenjak saya masih anak-anak. Sampai sekarang saya masih tekuni itu. Kemudian saya juga hobi dalam olahraga bela diri, ya taekwondo. Dan tentunya untuk menjaga kebugaran setiap harinya saya juga melaksanakan berenang. Itu kok adalah banyak hobi-hobi yang kita lakukan. Kok saya merasa kalah nih, banyak banget ternyata hobinya Bapak. Atlet favoritnya siapa Pak? Kalau atlet favorit saya justru atlet favorit saya adalah atlet-atlet sepak bola. Wow, beda lagi. Bidangnya beda lagi, seru banget nih. Saya pencinta, terus terangnya saya mengidolakan Bambang Pamungkas kalau di Indonesia. Kemudian kalau yang pesepak bola dunia yang saya cinta adalah seperti Raheem Sterling, kemudian juga Cristiano Ronaldo. Nah, teman-teman di sini juga sama nggak nih kira-kira nih? Suka gitu ya. Pasti suka juga dengan atlet-atlet yang sudah Bapak sebutkan. Kalau gitu Pak Menteri, Pak, boleh dong kita tahu hobi olahraganya tuh apa sebenarnya Pak? Ya, karena saya Menteri Olahraga, banyak olahraganya. Tapi Kak harus dijelaskan. Saya main tenis. Saya main bulu tangkis. Saya dulu main sepak bola. Juga. Kemudian sekarang karena usia, saya mulai cari yang tidak terlalu memacu jantung. Saya main golf. Ya? Oh, main golf sekarang. Jadi itu kalau ditanya atlet favorit, mirip-mirip dengan Pak Marsiano, cuman saya ada tambahan Lionel Messi. Pasti. Itu. Oke, kalau di dalam negeri yang sekarang sedang bertanding di Liga 1, saya Rico Simajuntak. Aduh, kita luar biasa. Ya nanti ya. Itu semangatnya luar biasa, Rico Simajuntak. Iya, betul. Benar. Kita lanjut lagi nih, pertanyaan ketiga dari Dika Bagus. Apakah infrastruktur untuk latihan menjadi perhatian utama Pak setelah banyaknya prestasi yang sudah didapatkan para atlet? Pastilah, pasti. Ya. Pasti, tanpa dukungan infrastruktur, apapun mimpi kita tidak akan bisa terwujud. Tetapi dengan infrastruktur yang lengkap, yang tersebar merata di seluruh Indonesia, pasti bakat-bakat itu akan terlihat di situ. Dan itu perannya Kementerian PUPR. Oke, nah lanjut nih dari @anistiastik. Aduh, namanya susah banget ya. Begini nih, kalau netizen tuh namanya susah-susah. Ini mungkin lebih cocoknya saya tanya ke Pak Marsiano sih. Gimana caranya menumbuhkan semangat juga motivasi adik-adik kita nih bisa menjadi atlet walaupun mereka bukan lahir dari keluarga yang non atlet begitu Pak. Silakan Pak. Saya selalu berharap ya bahwa anak-anak kita itu idolanya adalah atlet-atlet Indonesia yang berprestasi. Mereka selalu berharap dia atlet bulu tangkis, ingin seperti Gracia Polii atau Apriani gitu ya, seperti itu. Sehingga dengan prestasi olahraga ini otomatis menarik minat anak-anak kita
untuk mencintai olahraga, dan mereka juga ingin menjadi bagian yang bisa berkontribusi pada bangsa dan negara melalui olahraga. Sehingga jangan ragu untuk menjadi atlet, karena atlet itu adalah patriot olahraga. Mereka adalah pejuang-pejuang di masa damai untuk selalu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Apalagi lagi pandemi kayak kemarin, Iya. Pak, jujur kita semua ngelihatnya emang yang lagi tanding olahraga Iya, seperti itu. betul. Olimpik dan Paralimpik Iya. ini jadi tontonan Mereka kita setiap pejuang-pejuang. hari memang. Nah, pertanyaan selanjutnya masih berhubungan nih dari @Veronica Larso. Berkaca dari Olimpik dan juga Paralimpik Tokyo, Indonesia kan mengirimkan atlet ada 7-8 cabur dari 46 cabur yang dipertandingkan. Apakah kedepannya ada rencana untuk mengembangkan cabur lainnya supaya bisa berpartisipasi dalam ajang olahraga? Iya, Silakan Pak Menteri. jadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpik dan Paralimpik itu sudah ditentukan. Oke. Oke, sehingga kita akan ikuti itu, perkuat itu, dan untuk ke Olimpik dan Paralimpik ada kualifikasi. Bukan kita Iya. kepingin ngirim berapa terus bisa berangkat berapa, nggak bisa. Harus lolos. Harus lolos Harus. kualifikasi. Jadi berapa yang bisa lolos kualifikasi, yang itu yang dikirimkan. Oke, jadi semoga juga memang atlet-atlet kita juga bagus-bagus ya, jadi bisa Iya. dikirimkan nanti selanjutnya. Nah, ini karena kita sudah di penghujung acara, boleh saya minta sekali lagi ya closing statement-nya ya? Nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh Nggak ya? apa-apa. Boleh Iya. ya? Oke. Setahu saya sih tadi saya sudah closing ya. udah. Nggak apa-apa Pak, sekali lagi Pak. Ambil yang itu aja deh. Boleh terakhir, saya persilakan Pak Pak Marsiano Marsiano. terlebih dahulu. Fasilitas olahraga yang diberikan oleh pemerintah, dibangun oleh pemerintah melalui PUPR, itu adalah menunjukkan komitmen pemerintah kepada olahraga. Sehingga kita yang ada di dunia olahraga ini tidak ada pilihan lain. Jawablah itu dengan prestasi atlet-atletnya. Sehingga dengan demikian, setiap sen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibayar oleh setiap tetes keringat atlet untuk mendapatkan juara di mana mereka berlaga. Oke, baiklah. Ya, saya Menteri. tentu terima kasih kepada Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono yang telah dengan luar biasa memberikan dukungan kepada pembinaan prestasi olahraga nasional dengan berkontribusi menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk olahraga. Saya ingin katakan pada kesempatan ini, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, maka mimpi kita untuk bisa berprestasi di tingkat dunia tidak akan terwujud secepat-cepatnya. Tetapi saya melihat komitmen dari Menteri PUPR dan seluruh jajaran untuk mewujudkan mimpi itu sangat besar komitmennya, sehingga seluruh rakyat Indonesia berharap kepada Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur olahraga dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebutuhan infrastruktur olahraga di dalam desain besar olahraga nasional. Terima kasih ya Pak Menteri, Pak Marsiano juga sudah memberikan closing statement-nya, dan juga teman-teman semua yang hari ini juga menonton acara ini, kami mengucapkan terima kasih kesediaannya tentunya. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya, Kemenpora, dan juga KONI untuk sama-sama ya hari ini kita bercerita panjang lebar menarik sekali soal prestasi Indonesia. Dan teman-teman semua jangan lupa bisa menonton tayangan ini hanya di YouTube PUPR_Cipta Karya dan juga PUPR TV. Dan akhir kata, saya Malisa Gilbert mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Bye!